Satu lagi mayat, yang pertama di tahun 2026 telah ditemukan di sebuah saluran air di Houston. Sekali lagi memicu perbincangan tentang mengapa begitu banyak orang ditemukan tewas di Bayous. Dan ya, mungkinkah ada seorang pembunuh berantai? Meskipun ada penyangkalan keras dan peringatan dari pihak berwenang, kita akan membahas apa yang kita ketahui tentang kematian baru ini dan lainnya. Dan kali ini kita menghadirkan seorang kriminolog. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Kamu pikir kisah kejahatan di Sidebar menakutkan? Tunggu sampai kamu tahu apa yang terjadi pada data pribadi kamu di internet. Nama, nomor telepon, dan alamatmu sudah tersebar di luar sana. Siapapun dapat menemukannya dengan mudah. Sponsor kami adalah Incogni. Mereka membantu kamu menghilang dari internet dengan melacak dan meminta penghapusan informasi pribadi yang tersebar di situs pencarian atau forum lama. Saat mendaftar, mereka menemukan lebih dari 50 basis data berisi info saya dan semuanya mulai dihapus dalam beberapa hari. Pengaturannya hanya butuh beberapa menit, kamu membuat akun, lalu kamu memberi izin kepada Incogni untuk mengurus sisanya. Dan dengan paket tak terbatas terbaru mereka, fitur penghapusan khusus memungkinkan kamu mengirim tautan tertentu untuk langsung dihapus oleh tim ahli privasi. Jadi jika kamu peduli dengan perlindungan diri secara online, dan aku harap kamu peduli, ambil kembali privasimu dengan Incogni dan gunakan kode Sidebar untuk diskon 60 pada paket tahunan. Kita baru beberapa hari sejak pembaruan terakhir soal jumlah kematian yang mengkhawatirkan di Houston. Semua mayat yang ditemukan di Bayous ini telah memicu percakapan tentang kemungkinan adanya pembunuh berantai di daerah tersebut. Dan apa yang baru saja terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Mayat pertama tahun 2026 ditemukan di Sungai Houston. Semoga itu satu-satunya. Setelah lebih dari 30 mayat ditemukan di Bayous tahun lalu, kamu mendengar rumor tentang pembunuh bayu yang terus dibantah pihak berwenang. Kita punya mayat baru tahun ini. Bagaimana kita menanggapinya sekarang? Menurut The Independent, mayat seorang pria ditemukan di Buffalo Bayou sekitar pukul 2 siang. Pada hari Selasa, 6 Januari, ngomong-ngomong, mayat-mayat di Buffalo Bayou memang sering ditemukan di sana. 18 September, sebuah mayat ditemukan di Buffalo Bayou. Arnulfo Alvarado, 63 tahun, meninggal karena toksisitas metamfetamin dan tenggelam. Kematian dinyatakan sebagai kecelakaan. Pada 20 September, mayat Michael Rice, 67, diangkat dari Buffalo Bayou. Pada 26 September, Michaela Miller juga ditemukan di sana. Mayat juga ditemukan di bayou lain seperti Greens dan Brace. Saya hanya ingin memberi sedikit konteks. Kembali ke tahun 2026, apa yang kita ketahui tentang mayat dan kematian terbaru ini? Dan untuk memperjelas, ini dilaporkan merupakan mayat keempat yang ditemukan di saluran air Houston dalam 15 hari terakhir. Letnan Larry Crosson dari Departemen Kepolisian Houston menyatakan mayat pria dewasa berpakaian lengkap, kemungkinan memakai jaket abu-abu, ditemukan kru pemeliharaan setempat. KHOU 11 melaporkan, pihak berwenang mengatakan tidak ada tanda-tanda jelas adanya tindak kejahatan dan tubuh tersebut tampaknya tidak berada di air dalam waktu yang lama. Letnan Crosson menambahkan, seperti biasa dalam kasus seperti ini, penyidik pembunuhan kami akan melakukan penyelidikan lanjutan. Pemeriksa medis akan datang ke sini dan mereka akan melakukan autopsi untuk menentukan penyebab kematian pria tersebut. Identitas, penyebab, dan cara kematian belum diungkap saat siaran ini. Saya sudah bilang, pihak berwenang berusaha menghentikan anggapan tentang pembunuh berantai. Seperti yang sudah kita bahas di Sidebar sebelumnya, Anda punya. Jaksa Harris County, Sean Tier, dalam wawancara dengan NBC KPRC mengatakan tidak ada. Dan saya ingin sangat jelas untuk menunjukkan bahwa tidak ada indikasi bahwa ada seseorang yang beroperasi di sini sebagai pembunuh berantai. Tahun lalu, setelah 5 jenazah ditemukan hanya dalam 5 hari, dan satu lagi beberapa hari kemudian, Anda memiliki kejadian beruntun yang sangat menakutkan ini. Korban dan aliran air berbeda, sehingga muncul pertanyaan dan spekulasi di dunia maya tentang adanya sesuatu yang terjadi.
Ada wali kota Houston, John Whitmire, dan kepala polisi Houston, Noah Diaz. Mereka mengadakan konferensi pers untuk mencoba meredam ketakutan masyarakat. Izinkan saya katakan sekali lagi, tidak ada bukti bahwa ada seorang pembunuh berantai yang berkeliaran di jalanan Houston. Kalau ada saya yang akan memberitahukan Anda duluan. Kepala polisi Diaz mengatakan bahwa rumor menimbulkan ketakutan dan kecemasan di komunitas kami. Tapi mungkin semua itu belum berhasil. Karena menurut ABC 13 akhir bulan lalu, setelah 3 mayat ditemukan di Bayus dalam waktu 1 minggu, orang-orang tampaknya menjadi skeptis. Juan Sandoval, yang sedang di Houston, mengatakan kepada media bahwa matematikanya tidak masuk akal dan ia menduga ada pembunuh berantai. Sekarang saya dapat halaman For You dari Nevada dan di sana pun mereka membahas Buffalo, Bayou, jadi memang separah itu. Ini sudah melewati batas negara bagian, kata Eric Cortez, warga Houston. Pasti ada seseorang di luar sana. Tidak masuk akal banyak orang meninggal di Bayou. Saya sayangkan mereka belum menemukan orangnya. Menurut KHOU, 11 kata Juan Martinez. Pasti ada pembunuh berantai dengan lebih dari 30 mayat tidak mungkin tidak ada. Ini bahkan belum menghitung jumlah postingan dan komentar media sosial soal kemungkinan pembunuh berantai. Sekarang, secara resmi, meski kamu melihat banyak mayat untuk gambaran, dilaporkan. 35 mayat ditemukan pada 2024, 34 tahun lalu. Penjelasannya secara konsisten mengarah pada masalah sosial yang lebih luas dan memilukan, populasi tunawisma yang signifikan di Houston, masalah kesehatan mental, masalah penyalahgunaan zat, serta geografi Bayou yang sederhana namun berbahaya itu sendiri. Tempat itu memang berbahaya. Cron menyebut Leticia Plumer, mantan anggota Dewan Kota Houston, telah membahas keamanan Bayou dan berkata, semua orang seharusnya punya peran. Kita semua perlu duduk bersama dan mencari tahu apa yang bisa dilakukan. Tambahnya, di banyak area yang sering digunakan untuk jogging dan berjalan kaki, seharusnya ada telepon darurat yang bisa langsung digunakan seseorang untuk menelepon. Penerangan harus menjadi topik pembicaraan besar, dan saat kita memperluas ke arah East End, itu adalah rekomendasi yang kantor saya buat tahun lalu. Kemitraan Bayou kini terbuka untuk pembicaraan ini, menunjukkan perlunya koordinasi antara pemerintah kota, distrik pengendalian banjir Harris County, Dewan Taman Houston, dan kemitraan Buffalo Bayou. Dan sebelum saya melangkah lebih jauh ke dalam hal ini, sebelum saya menghadirkan seorang ahli, seorang kriminolog untuk membicarakan semua ini, ada satu fakta lagi yang harus saya sebutkan. Menurut data yang diperoleh KPRC 2 dari kantor pemeriksa medis Harris County, hampir 40 dari sekitar 200 jenazah yang ditemukan di Bayou area Houston sejak 2017 memiliki penyebab kematian yang secara resmi tidak dapat ditentukan. Jadi itu berarti tampaknya setelah penyelidikan dan autopsi, para ahli forensik, pihak berwenang tidak bisa secara pasti mengatakan apakah ini adalah kecelakaan, apakah ini adalah pembunuhan, atau apakah ini adalah kasus bunuh diri. Menurut KHO 11, dari 34 jenazah yang ditemukan tahun lalu di Houston dan Bayou, hanya satu korban pembunuhan, 9 kecelakaan. Jadi, tenggelam, paparan racun, 19 kematian masih belum dapat ditentukan, 2 bunuh diri, dan 3 masih menunggu hasil. Saya ingin menghadirkan kriminolog, Dr. Debbie Goodman, Direktur dan dosen ilmu kriminal di Universitas Santo Thomas, Miami, Florida. Beliau penulis buku akademik kejahatan yang diakui nasional dan digunakan global. Kini, beliau menjadi tamu kita. Senang menghadirkan Anda, dokter. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin mulai dengan hal baru ini. Apa pendapat Anda tentang penemuan jenazah baru ini pada tahun 2026? Benar kan? Seperti biasa, Jesse Weber, terima kasih banyak sudah mengundang saya dalam kasus ini. Sungguh saya rasa kita harus menggunakan istilah seperti gila, liar, mengejutkan. Tapi di sini, sekali lagi, ada keraguan dengan kata atau istilah pembunuh berantai. Karena Jesse Weber, ketika kita melihat kembali data analitiknya, saat terakhir kita berbicara tahun 2024 ada 30 sekian kematian, 2025 30 lebih lagi, dan sekarang kita ada satu kematian di tahun 2026. Tapi pertanyaannya adalah, dari semua keadaan ini, yang mana
dari hampir 70 kasus itu yang benar-benar merupakan pembunuhan. Jadi saat ini kita tahu satu kan, kita tahu tentang John Morgan, 44 tahun. Dokter forensik melakukan pemeriksaan dan hasilnya menunjukkan adanya trauma benda tumpul dan pendarahan internal. Tapi ketika kita melihat keadaan lainnya, Jesse Weber, begitu banyak yang masuk dalam kategori tidak dapat ditentukan, mereka tidak bisa memutuskan. Jadi seburuk apapun semua ini, dan menurutku itu adalah beberapa poin pembicaraan kan. Ini memang buruk dan tragis. Namun jika kita mempersempit dan melihat spesifikasinya, apakah ini tindakan kriminal? Karena itu berarti kita memiliki kematian yang tidak sah. Sekarang, saya masih akan berpendapat bahwa beberapa faktor lain juga berperan di sini. Masalah sosiologis, masalah psikologis. Sangat mungkin bahwa di antara hampir 70 korban, banyak dari mereka mungkin berada dalam posisi yang rentan. Apa artinya itu? Mungkin warga tunawisma, individu yang mungkin memiliki kesulitan kesehatan mental, dan mereka yang berpotensi memiliki masalah dengan narkoba dan alkohol. Jadi beberapa dari kematian ini mungkin bersifat tidak sengaja, beberapa mungkin akibat dari tindakan menyakiti diri sendiri, dan yang lainnya tentu saja seperti yang kita tahu telah dinyatakan sebagai tidak dapat ditentukan. Tapi bisakah kita benar-benar mengatakan bahwa itu kriminal, kematian yang tidak sah? Dipertanyakan. Saya ingin membahas ini lebih jauh karena semua perhatian tertuju pada kematian baru ini. Mayatnya ditemukan tahun 2026. Kita belum tahu. Meskipun menarik, ada beberapa hal yang kita tahu tentang mayat ini kan? Pihak berwenang menyatakan mayat itu kemungkinan tidak terlalu lama di air. Mayatnya berpakaian lengkap, ditemukan oleh petugas pemeliharaan. Ngomong-ngomong, mari kita mulai dari situ. Apa yang itu katakan kepada Anda tentang keadaan kematian ini, atau setidaknya bagaimana mayat itu ditemukan di air itu? Saya tidak tahu mayat itu diletakkan orang atau sebab lain, tapi ditemukannya di area itu memberi kita petunjuk, bukan? Tentu, sekali lagi, jika kita benar-benar melihat geografinya, Jesse Weber, itu setara dengan 2.500 mil jalur air. Jadi apa yang kita ketahui tentang air dan perendaman tubuh? Nah, sekali lagi, sulit untuk benar-benar memastikan di titik atau bagian geografi mana tubuh itu masuk ke air lagi. Apakah itu terpeleset dan jatuh? Apakah seseorang sedang berenang lalu tenggelam? Apakah mereka sedang mabuk atau ada semacam narkotika dalam tubuh mereka dan tidak tahu apa yang mereka lakukan? Menurut saya tuh yang bisa diambil dari wilayah Bayu ini adalah semua perhatian tertuju pada kasus ini. Jadi ketika para petugas pemeliharaan menemukan jenazah itu, mereka sudah melakukan hal yang benar, mereka melaporkannya, dan itu sangat penting. Dengan pakaian lengkap, kemungkinan besar tubuhnya masih utuh. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan jenazah tidak terlalu lama terendam di air. Ada lebih dari 60 korban lainnya di sini. Jadi kami masih menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Sekarang bagaimana dengan Jesse Weber? Kita akan mendapatkan sesuatu seperti yang biasanya dijelaskan oleh pemeriksa medis, misalnya luka akibat benda tumpul, trauma, pencekikan, tembakan, atau luka tusukan. Lalu aku pasti akan mengambil arah yang berbeda dan berpikir, wah memang ada pembunuhan dan kematian yang tidak wajar seperti ini. Tapi saat ini, kecuali satu orang, Tuan Morgan, sebagian besar dari kasus ini masih belum bisa ditentukan. Ketika mereka bilang bahwa jenazah baru di tahun 2026 ini tidak menunjukkan tanda-tanda kejahatan, apakah itu benar? Karena bagaimana mereka tahu itu? Apakah itu karena secara kasat mata tidak ada tanda-tanda jelas seperti misalnya kamu bilang pukulan benda tumpul, trauma, luka tembak, tapi kamu bilang itu bisa saja berubah, kan? Benar, itu bisa saja berubah, tapi kamu benar 100%. Karena kita semua tahu tentang komunitas true crime, jadi ini bukan fiksi, ini fakta. Kita sedang membicarakan keadaan kematian yang berbasis fakta. Ya, itu mengerikan, ya, itu tragis. Tapi temuan kuncinya di sini adalah kata kriminal. Apakah kita punya kejahatan? Saya tahu bahwa dalam percakapan kita sebelumnya, Anda tahu beberapa orang ingin menekan tombol panik dan mengatakan ini adalah pembunuhan berantai. 3, 4, atau lebih kematian di lokasi berbeda. Namun saat membahas pembunuhan berantai Jesse Weber, kita hanya melihat sejarah. Nama-nama yang penonton Anda kenal
Dahmer, Bundy, Dennis Rader, Gacy, Ridgway. Anda lihat penegak hukum dengan cepat memberitahu kami bahwa kita harus waspada sekarang karena ada seorang pembunuh berantai. Kami belum diberitahu soal itu, jadi saya tetap percaya pada para ahli karena mereka tahu apa yang mereka lakukan. Benar. Temuan seperti yang Anda sarankan saat ini tidak mengarah pada memar, trauma tumpul, paksaan, pendarahan internal, tembakan, penusukan, atau pencekikan. Jika itu temuannya, saya janji akan mengatakan hal berbeda. Tentu, dan berapa lama lagi? Penyebab dan cara kematian ditentukan oleh pemeriksa medis. Menurut saya, bagian selanjutnya, mengingat yang Anda katakan, berapa lama hasil itu diumumkan ke publik? Apakah mereka juga perlu hati-hati saat merilisnya? Mengingat semua perhatian dan spekulasi yang terjadi saat ini, terkait dengan penemuan jenazah baru ini, maksud saya, Oh ya, itu pertimbangan bagus. Kenapa? Karena penegak hukum sebenarnya bukan tugas mereka kan, Jesse Weber, untuk memberikan penghormatan kepada publik dan memberikan semua detail dari A sampai Z. Kenapa? Ya, karena jika memang kita berpotensi memiliki seorang pembunuh berantai, mereka tidak bisa mengambil risiko untuk mengorbankan penyelidikan. Namun untuk pertanyaan tentang durasi, biasanya prosesnya cukup lama. Kau tahu, kantor dokter forensik, DEVA adalah dokter medis bersertifikat yang memiliki latar belakang ilmiah untuk membuat penentuan seperti ini. Namun kita kemungkinan masih harus menunggu beberapa minggu lagi. Saya membayangkan proses yang dipercepat, karena semua ini, kematian di Bayu menjadi sorotan. Sekarang kita sudah memasuki tahun kedua. bagaimana kita bisa yakin jika pihak berwenang sudah menetapkan hanya satu kasus pembunuhan? Apakah ada alasan meragukan hasil itu? Apakah ada alasan untuk mempertanyakannya? Sebagian masih menunggu hasil, sebagian belum ditentukan. Namun, adakah alasan meragukan hanya satu penetapan resmi kasus pembunuhan? Menurut kata si Jesse Weber, selama bertahun-tahun bekerja, juga dengan pihak berwenang lokal, negara bagian, dan federal, saya benar-benar menganggap mereka sebagai para ahli. Saya pikir mereka sangat berhati-hati, penuh pertimbangan, dan metodis. Semua detail diperhatikan dengan teliti, jadi saya mempercayai mereka. Saya percaya jika dari hampir 70 calon korban mereka memberitahu kita bahwa satu di antaranya dengan pasti adalah kasus pembunuhan, maka saya mempercayai mereka. Tapi sekali lagi, jika kita boleh mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis dan psikologis lain yang menurut saya relevan dengan hal ini. Warga tunawisma, mereka yang memiliki gangguan kesehatan mental, serta masalah yang berkaitan dengan narkoba dan atau alkohol. Itu juga menjadi kombinasi mematikan, terutama karena dikelilingi oleh 2.500 mil jalur air ini. Jadi, kalau saya mengerti dengan benar, sepertinya Anda tidak percaya bahwa saat ini ada bukti satu orang saja yang melakukan semua pembunuhan ini di seluruh Houston. Dan ini menarik karena menurut Kron, Andy Kahan, yang merupakan Direktur Layanan Korban dan Advokasi untuk Crime Stoppers Houston, mengatakan, genre true crime yang sedang naik daun sangat berperan khususnya di media sosial. Rumor muncul karena klik, bukan bukti. Pembunuh berantai di rawa lebih menarik perhatian dibanding fakta bahwa kasus-kasus ini tidak saling terkait. Dan saya berpikir ini benar-benar menarik dan saya ingin mendengar perspektif Anda bahwa pada dasarnya di zaman sekarang ini dengan teknologi sangat sulit bagi seorang pembunuh berantai untuk melakukan aksi kejahatan secara beruntun. Dulu caranya berbeda, sekarang ada rekaman pengawasan dan data ponsel. Anda setuju? Oh, 100% saya setuju, saya sependapat dengan pernyataan itu. Kenapa? Karena ketika kita kembali ke dekade 80-an, 90-an, dan Dahmer, Bundy, Gacy, serta Bind, Torture, Kill, dan semua nama-nama itu. Kita dulu tidak punya, kamu tahu, ponsel di tangan, kita tidak punya kamera jalanan yang merekam setiap gerakan komputer dengan riwayat pencarian. Hari ini kami dan saya bisa memastikan hal ini karena saya memeriksa data kejahatan sebagai kriminolog setiap hari untuk melihat di mana ada peningkatan, di mana ada penurunan dan pembunuhan berantai. Benarkah? Seperti yang kita bicarakan terakhir kali di zaman modern sekarang ini. Itu hampir, kamu tahu, bukan masalah lagi kan? Apakah ada pengecualian? Tentu saja ada, tapi yang lebih mengkhawatirkan sayangnya adalah para pembunuh massal.
Mereka yang melakukan 3 atau lebih pembunuhan sekaligus. Satu lokasi itu berbeda dengan pembunuh berantai. 3 atau lebih kematian dalam kurun waktu tertentu di lokasi yang berbeda-beda. Ya, dan untuk menambahkan, pemahaman kami adalah tenggelam merupakan penyebab paling umum dari semua kasus ini, sesuai catatan. Seperti yang kamu bilang, ada tindakan menyakiti diri sendiri, pembunuhan, penyalahgunaan zat, overdosis, kematian akibat masalah jantung, atau kecelakaan di mana tubuh ditemukan di air. Masalahnya adalah, menurut laporan dari Houston Public Media yang meninjau data dari Harris County Institute of Forensic Sciences, lebih dari 200 jenazah telah diangkat dari sungai lokal sejak 2017 dan 2 tahun terakhir merupakan jumlah tertinggi yang pernah tercatat. Jadi, pada tahun 2024, 35 jenazah ditemukan. Penemuan minggu lalu. Pada 2025, sudah 34, hampir menyamai rekor tahun sebelumnya. Sebagai gambaran, pada 2017 ada 20 kematian. Jumlahnya naik turun tiap tahun, mulai naik pesat sejak 2020. Anda bisa lihat trennya, dan kini sudah di tingkat ini. Jadi ini bukan hanya lonjakan perhatian di media sosial saja, Dr. Goodman, tapi juga lonjakan dalam data sebenarnya. Orang-orang akan melihat ini dan berkata, ya, saya mengerti Anda membahas faktor sosial ekonomi yang berbeda serta bahaya rawa-rawa ini. Tapi di saat yang sama, kenapa peningkatannya justru terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan sekarang Anda baru menemukan mayat di tahun 2026? Apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir? Ya, saya pikir peningkatannya sayangnya dalam status kesehatan mental individu. Mungkin ingin mengobati diri sendiri melalui penggunaan narkotika, melalui kamu tahu penyalahgunaan alkohol karena depresi berat, dan keinginan untuk melakukan tindakan menyakiti diri sendiri. Sekarang apakah mungkin lagi dengan aspek media sosial dalam semua ini lagi kita tidak ingin kepanikan, kita tidak ingin kekacauan, tapi apakah area ini sekarang bisa menjadi semacam magnet, katakanlah, bagi mereka yang mungkin sedang berpikir tentang menyakiti diri sendiri, bagi para tunawisma yang mungkin tinggal di atau dekat aliran air ini. Jesse Weber, saat ini terjadi, aku ingat sebuah kasus yang pernah kamu bahas di Law and Crime. Tapi ada seorang pria muda yang sedang liburan musim semi, dia pergi ke Tennessee bersama teman-teman persaudaraannya untuk liburan musim semi yang seharusnya jadi perayaan, namun pria muda itu meninggal. Sekarang pembicaraannya, namanya, omong-omong, Riley Strain. Apa yang terjadi pada Riley Strain muda, seorang pria berusia 20-an tahun? Jadi hasil temuan akhirnya adalah bahwa ada konsumsi alkohol di bagian Tennessee ini, tempat dia tinggal selama liburan musim semi. Banyak air dan sayangnya secara tragis dia tenggelam. Saya berpikir dari hampir 70 kematian ini, banyak karena tenggelam, kemungkinan besar murni kecelakaan. Dan, omong-omong, ada hal lain yang harus saya sebutkan. Menurut Klik 2 Houston Tim Miller dari Texas, East Carolina University Search, mungkin Equisearch, saya mungkin salah mengucapkannya. Ini adalah organisasi pencarian sukarelawan. Dia mengatakan bahwa dia berpikir mungkin saja ada lebih banyak jenazah di dalam kendaraan yang berada di bawah air di Bayou. Sepertinya Houston berupaya mengangkat mobil-mobil yang mungkin ada di dasar saluran air. Saya juga tidak tahu seberapa sulit nantinya. Dr. Goodman tidak hanya untuk mengambil jenazah, tetapi juga menentukan penyebab dan cara kematian. Kalau mereka menemukan lebih banyak jenazah di kendaraan terendam, kecuali ada bukti kejahatan di mobil, saya rasa itu satu-satunya kemungkinan. Itu kembali ke ide yang lain. Kamu mungkin sedang menangani kecelakaan, banjir, atau situasi serupa di mana ada korban. Tapi jika kamu menemukan lebih banyak jenazah dari mobil-mobil ini, apa yang akan kamu perhatikan? Kan? Nah, menurutku yang selalu penting, kamu tahu, kita tidak harus melihat hal-hal ini secara kolektif, maksudnya keseluruhan jumlah kematian. Setiap kasus benar-benar seperti yang kita pahami di dunia kejahatan nyata harus diselidiki secara individual. Karena apakah itu 60 kematian 70 atau jika kamu kembali ke data tahun 2017 yang mungkin mencapai 200, kamu tahu setiap kasus tetap layak mendapatkan peninjauan independen dan individual. Tapi saya mengerti maksudmu.
Dan saya setuju bahwa jika memang akan ditemukan lebih banyak jenazah, saya masih belum berpikir kita perlu menekan tombol panik saat ini. Sampai pejabat penegak hukum memberitahu kita sebaliknya. Kenapa? Karena Jesse, kita tahu ini sangat penting di bidang kita. Ya, kita memerlukan bukti dan data pendukung untuk temuan itu. Itulah sebabnya kita mendengar tentang kematian yang belum bisa ditentukan. Kita tidak memiliki bukti, kita tidak memiliki data untuk mendukung temuan adanya pembunuh berantai. Dan sebelum saya membiarkan Anda pergi, saya hanya penasaran dengan reaksi Anda terhadap pihak berwenang apa yang telah mereka katakan. Saya sudah menyebutkannya sebelumnya, Anda tahu. Jaksa Harris County, Sean Tier, menyatakan tidak ada bukti pembunuh berantai. Ia menambahkan, fakta ini jarang diketahui, tapi jika masuk ke Bayou, sangat sulit keluar. Ketika Anda menggabungkan itu dengan seseorang yang sedang di bawah pengaruh zat tertentu, seseorang yang sedang mabuk. Entah bagaimana, itu membuatnya menjadi lebih sulit lagi. Dia memang mengakui hal itu. Ya, memang ada saat-saat di mana kami menemukan jenazah yang ditempatkan di Bayou. Secara kriminal, itu tidak diragukan lagi, tapi itu bukan sesuatu yang sering terjadi. Jadi, jika Anda menggabungkan itu dengan pernyataan wali kota, kepala polisi, dan pihak berwenang lainnya, mencoba meredam ketakutan, mencoba mengatakan, Anda tahu, melawan hal ini karena spekulasi dan rumor bisa berdampak buruk. Bagaimana menurut Anda pihak berwenang menangani hal ini dengan baik? Berdasarkan apa yang kita ketahui, kita sudah membaca laporan-laporannya, kita sudah mendengar konferensi pers dan sebagainya, dan saya percaya bahwa para perwakilan penegak hukum kita ingin masyarakat tetap aman, merasa terlindungi, serta memiliki informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang baik dan bijaksana tentang kemana mereka pergi dan dengan siapa mereka berinteraksi. Lihat sekali lagi, jika kita melihat kembali pada kerangka sejarah kita tentang para pembunuh berantai lainnya, pejabat penegak hukum memang membagikan kepada publik tentang bagaimana dan mengapa. Dan mereka merasa bahwa kasus ini berada pada tingkat dan klasifikasi yang berbeda. Dan mereka memiliki kewajiban untuk memberitahu publik tentang hal itu. Karena sekali lagi menjaga keselamatan dan keamanan itu sangat penting. Tapi itu harus diseimbangkan dengan seluruh ideologi media sosial. Seperti yang kita bicarakan terakhir kali. Dalam 60 detik, orang-orang akan membaca judul, postingan, serta melihat repost dan jumlah suka. Keputusan sekarang mungkin tidak berdasarkan fakta, tapi menurutku penegak hukum sudah berusaha maksimal dan aku percaya pada mereka. Aku masih ingin kamu tahu menganalisis dengan sangat dekat dan hati-hati apa yang akan dibagikan selanjutnya. Dr. Debbie Goodman, terima kasih banyak. Saya sangat menghargainya, seperti biasa. Terima kasih Jesse Weber, dengan senang hati. Itu saja dari kami di Sidebar. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast favorit Anda. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber, sampai jumpa lagi.